الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين زمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور. أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، فإذا صعد الخطيب على منبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أعجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين، سيرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا شبيه له لا مثيل له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الدين عند الله الإسلام. من اعتز به فقد عز، ومن اعتز بغيره فقد ضل وذل. دين ضمن الله لمن اتبعه القيادة والسيطرة، دين على سائر الأديان. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah hanyalah dengan bertakwa kepadanya. Kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, maka dia adalah penghuni surga yang tinggal menunggu panggilan untuk memasuki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa adalah puncak tujuan yang seharusnya diusahakan oleh setiap orang yang mengaku beriman. Hanya di dalamnya lah keridhaan Allah, pertolongan Allah, janji-janji anugerah Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, kurang lebihnya semua janji-janji anugerah yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an-Nya, dan yang telah disabdakan Nabi dalam sabda-sabdanya, dalam hadis-hadisnya, itu semua hanyalah akan diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah taufik dari Allah. Ketakwaan memerlukan hidayah dari Allah. Kalau orang sudah dapat hidayah, dimanapun, kapanpun, dari suku apapun, dari keluarga manapun, kalau orang sudah dapat hidayah, maka Allah akan buka hatinya untuk menerima semua aturan ketakwaan, aturan Islam. Akhirnya hidupnya dalam ridhonya Allah, matinya menuju surganya Allah, akhiratnya dijamin sukses oleh Allah. Maka dalam Idul Fitri ini diperintahkan umat Islam, umat Muhammad untuk bertakbir, yang mana takbir itu di dalam Islam adalah salah satu ungkapan yang seharusnya diucapkan ketika orang dalam puncak kegembiraan, dalam puncak kesenangan, dalam puncak merasa mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, bahkan yang terbesar. Maka para sahabat dicontohi Nabi, mereka semalam-malaman bertakbir untuk mengungkapkan rasa syukur atas hidayah yang Allah telah berikan kepada umat Muhammad, kepada para sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mudah dapat hidayah kalau dia jadikan hidupnya sebagaimana sikap dia ketika puasa Ramadan. Makanan, minuman siap di depan dia, tapi karena Khaliqnya, karena pencipta dia, karena Tuhan dia belum mengizinkan dia untuk berbuka, untuk mencicipi makanan, minum minuman, maka dia menahan diri. Akhirnya begitu diizinkan, maka dia baru berani makan, baru berani minum. Begitulah seharusnya. Selepas Idul Fitr, bagaimana kita jadikan hidup kita seperti puasa, yang di dalamnya ada hikmah mendidik kita supaya kita menjadi orang takwa, la'allakum tattaqun. Apapun godaan dunia, hiruk-pikuknya fitnah, macam-macam iming-iming dunia, kalau itu tidak diridhai oleh Allah, tidak diridhai oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, bagaimanapun hebatnya dan menyenangkannya sepertinya, itu semua kita tahan demi untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang mana dalam ridhonya Allah adalah segalanya. Barang siapa menjadikan hidupnya seperti puasa, maka matinya adalah seperti berbuka. Anugerah Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, kekal abadi di akhirat sana yang tidak ada putusnya, akan didapatkan oleh orang-orang yang menjadikan hidupnya seperti puasa. Dia menahan diri sampai ketemu Allah, husnul khatimah dalam ridhonya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mudah takwa kalau keyakinannya benar kepada Allah. Saya ini hanyalah hamba Allah. Saya tidak berhak untuk mengatur diri saya, untuk memprogram diri saya, karena saya tidak memiliki diri saya. Diri saya adalah miliknya Allah. Maka 24 jam saya hanya ikut dengan program-program yang diridhai oleh Tuhan saya, yaitu oleh Allah. Kita sempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Itulah puncak kemuliaan seorang manusia. Kalau dia bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah, itulah gelar yang tinggi, gelar yang tertinggi yang pernah Allah berikan kepada hambanya, pimpinan para nabi, para rasul, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hamba adalah merupakan
kemuliaannya kalau dia bisa menyempurnakan penghambaannya. Yang kedua, untuk menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jalannya hanya satu saja, ikut arahan agama, ikut arahan aturan yang telah dibawa oleh pimpinan kita, pimpinan yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut beliau adalah hidayah, ikut beliau adalah surga, ikut beliau adalah ridhonya Allah. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Ikut dalam fardunya, ikut dalam sunnah-sunnahnya, akhirnya sempurnalah arahan dalam kehidupan kita. Kalau sempurna, maka anugerah-anugerah Allah yang telah pernah Allah turunkan kepada murid Nabi yang pertama, yaitu para sahabat. Mereka lah orang yang paling amal agama, paling sempurna iman dan amalnya selepas para nabi, para rasul. Anugerah-anugerah yang pernah Allah berikan kepada beliau-beliaunya akan kita dapat kecipratan juga fadilah-fadilah tersebut. Innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabatku melebihi orang seluruh alam selain para nabi dan para rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya hidayah. Maka siang malam para nabi, para rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW berjuang, menangis, mencapaikan diri dan mengajak umat untuk itu, karena di dalam hidayah adalah segalanya. Di dalam hidayah adalah kesuksesan yang seutuhnya. Maka siang malam orang yang mengerti kepentingan hidayah, maka siang malam akan menghabiskan waktunya untuk pikir-pikir hidayah. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lihat, yang sedang kita lihat, yang akan kita lihat, di baliknya adalah ada pejuang-pejuang hidayah. Kalau orang mengaku dalam hidayah, mengaku pentingnya hidayah, tapi dia belum meluangkan waktu untuk memperjuangkan hidayah, maka orang yang begini ini dikhawatirkan imannya masih belum benar. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu ghazwa mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa mati sementara dia belum pernah berjuang dan belum pernah niat berjuang, maka dia mati dalam cadangan dari rusaknya iman. Maka ketika Ramadan yang kedua selepas hijrahnya Nabi ke Madinah, tahun kedua, di tengah-tengah puasa, Nabi dan para sahabat habis-habisan berjuang di Medan Badar. Maka takbir dalam Idul Fitri, di samping mensyukuri hidayah, kata sebagian ulama adalah mensyukuri diberi nikmat oleh Allah untuk memperjuangkan hidayah dalam pertempuran Badar. Pertempuran yang begitu besar, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kebenaran yang mulia dan besar Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat seniornya, yang dihadiri oleh malaikat-malaikat yang tertinggi, malaikat Jibril dan teman-temannya, yang dihadiri oleh ahli batil, yang puncaknya ahli batil, yang dihadiri oleh iblis, yang dihadiri oleh Abu Jahal. Abu Jahalnya umat ini yang disabdakan Nabi, Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat Muhammad. Haknya sempurna, batilnya dalam puncaknya kesempurnaan. Kalau hak sudah sempurna, ketemu dengan batil, ja'al haq wa zahaqal batil, akhirnya tegaklah yang hak dan hancurlah yang batil. Orang akan mudah dapat hidayah kalau dalam otaknya, dalam hatinya, dalam benaknya dia membayangkan akan ada persoalan yang agung, semuanya akan dihadapkan kepada Allah, akan ditanya pertanggungjawabannya, seberapa hidayah yang ada dalam kehidupannya dan seberapa risau dia mengenai hidayah, mengenai agama. Akan ditanya semuanya mengenai itu. Bahkan semuanya akan ditemukan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Nabi akan beridho kepada umatnya yang meneruskan perjuangan beliau, yang meneruskan hidayah yang telah beliau wariskan kepada umat ini. Dan beliau akan murka kepada orang yang mengaku sebagai umatnya, yang umat tadi tidak peduli dengan kemerosotan agama, yang tidak peduli dengan kemerosotan hidayah. Hadirin, coba kita bayangkan, kalau kita ketemu Allah,
Kalau kita ketemu Rasulullah, kemudian kita belum sempat untuk mengamalkan agama dengan benar, memperjuangkannya dengan serius, di mana-mana kemerosotan, di mana-mana kemunduran, sementara kita belum risau untuk itu. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah? Mau kita taruh mana muka kita di hadapan Rasulullah? Kalau kita ketemu dengan beliau-beliaunya, sementara kita belum ada meluangkan waktu yang serius untuk mengamalkan agama, memperjuangkannya, untuk selalu dalam hidayah dan berusaha untuk hidayah. Kalau Allah sudah tidak ridho, Rasulullah sudah tidak ridho kepada kita, siapa yang akan bisa menolong kita? Siapa yang akan bisa mensyafaati kita? Ada orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi, diusir oleh para malaikat dari telaganya Nabi. Maka Nabi bertanya, kenapa mereka kamu usir? Para malaikat mengatakan, huwal ladzina baddalu wa ghayyaru. Mereka diwarisi agama yang dalamnya ada kesuksesan, perjuangan agama yang dalamnya ada keberuntungan, tapi mereka sia-siakan, bahkan mereka rubah-rubah, mereka rusak-rusak aturan Islam. Maka dalam Idul Fitri ini, para hadirin, bagaimana kita mengambil pelajaran? Semua anak-anak keluarga kumpul, teman-teman kumpul untuk Idul Fitr. Bayangkan, pemandangan ini adalah seperti pemandangan kita semuanya dihadapkan di mahkamahnya Allah, dihadapkan kepada Allah, ditemukan dengan Rasulullah. Yang berbahagia adalah yang menyempurnakan puasa Ramadannya. Yang berbahagia adalah yang menyempurnakan mujahadahnya di Syahrul Sabr, bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang tidak menyempurnakan Ramadannya, tidak menyempurnakan agamanya, maka hari raya tidak cukup untuk menggembirakan dia. Kegembiraan yang semu, karena dia tidak pernah merasakan mujahadahnya Ramadan. Orang-orang yang nanti di mahsyar, kemudian masuk di mahkamahnya Allah, di dunianya dia tidak pernah menjadikan dirinya seperti puasa Ramadan, tidak pernah usaha untuk selalu dalam ridhonya Allah ikut Rasulullah. Begitu masuk mahkamah ilahi, di sanalah dia akan mulai menuai macam-macam siksa, macam-macam kesusahan. Na'udzubillahi min dzalik. Mumpung waktu masih ada, mumpung nyawa belum lepas dari badan kita, bagaimana kita lebih sungguh lagi. Dan berita gembira dari Nabi untuk umat akhir zaman. Tambah akhir zaman memang banyak ujian-ujian. Dari sisi yang lain Nabi menjanjikan akan banyak hidayah. Banyak hidayah Allah akan turunkan dari khazanahnya untuk umat akhir zaman. Tambah akhir, akan tambah banyak yang dapat hidayah. Bahkan akhirnya umat ini semuanya dapat hidayah. جعلنا الله وإياكم من المؤمنين الكاملين الداعين إلى الدين القويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات والخيرات فقد فاز وأفلح من اتقى والجنة مأواه
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اجعلنا نحن المسلمين متآلفين متناسفين متبادلين متحابين على إحياء دينك القويم بدون محنة ولا بلية. يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع إلينا خيار هذه الأمة، اجمع إلينا صالح عبادك يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك متعاونين متناسفين متبادلين متحابين. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.